Pendidikan multikultural di berbagai negara. Yang pertama, definisi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mengembangkan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Di sisi lain, multikultural secara etimologis, multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang merujuk pada suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya, dan sekelompok yang berbeda dengan dirinya. Peserta didik termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasis maupun etnosentrisme. Pendidikan multikultural juga mengakui adanya sekolah merupakan hal penting dalam meletakkan dasar untuk perubahan masyarakat, khususnya dalam menghilangkan tekanan dan ketidakadilan. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan antara suku, etnis, budaya, dan kelompok yang berbeda. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan sikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya, dan kelompok yang berbeda dengan dirinya. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mengembangkan toleransi dan empati di masyarakat, serta mengakui dan mengembangkan keanekaragaman budaya, agama, etnis, dan ras. Pendidikan multikultural mencakup beberapa tujuan utama, seperti yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Pengembangan etnis dan budaya membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman tentang keanekaragaman budaya dan agama dalam masyarakat. Yang kedua, pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi juga membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pribadi dan keterampilan dasar yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Klarifikasi nilai dan sikap juga membantu peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan nilai dan sikap mereka terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Yang keempat, kompetensi multikultural. Kompetensi multikultural membantu peserta didik untuk mengembangkan kompetensi untuk mengenal dan mengerti keanekaragaman budaya dan agama. Yang kelima, persamaan dan keunggulan pendidikan. Membantu peserta didik untuk mengenal keanekaragaman budaya dan agama, serta mengenal keunggulan pendidikan yang dapat mereka gunakan dalam berbagai situasi. Yang keenam, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan reformasi sosial yang mencakup keanekaragaman budaya dan agama. Yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh. Membantu peserta didik mengembangkan wawasan yang kokoh tentang keanekaragaman budaya dan agama di dalam masyarakat. Yang kesembilan, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa. Membantu peserta didik untuk mengembangkan wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa, sehingga mereka dapat mengenal dan mengerti keanekaragaman budaya dan agama. Yang ke-10, hidup berdampingan secara damai. Membantu peserta didik mengembangkan kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang berbeda. Adapun manfaat pendidikan multikultural, yang pertama, mendorong kesadaran kebudayaan. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membuat setiap peserta didik sadar akan kebudayaannya sendiri dan memahami keberagaman budaya yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mengurangi tindakan diskriminasi. Melalui pendidikan multikultural, diharapkan masyarakat dapat menghargai perbedaan suku, etnis, agama, dan budaya, sehingga dapat mengurangi tindakan diskriminasi dan rasial. Yang ketiga, membangun peradaban yang berkeadilan. Pendidikan multikultural membantu dalam menciptakan peradaban yang adil dan berkeadilan dengan mengakui serta menghargai keragaman etnik dan budaya dalam masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kesadaran kolektif. Melalui pendidikan multikultural, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif yang melampaui batas kelas, bangsa, dan agama, serta memperkuat penghargaan terhadap pluralitas dalam masyarakat. Dan kelima,
Meningkatkan etos belajar. Pendidikan multikultural dapat membantu meningkatkan etos belajar para peserta didik dengan memfasilitasi mereka untuk mencari, bertanya, bergulat, dan memperdalam pengetahuan tanpa hambatan. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya memberikan manfaat bagi individu saja secara personal, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Nah, sekarang adapun pendidikan multikultural dapat membantu mengembangkan toleransi dan empati di masyarakat. Pendidikan multikultural dapat membantu mengembangkan toleransi dan empati di masyarakat melalui berbagai cara. Seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran multikulturalisme. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk sikap, perilaku, dan pemikiran yang lebih holistik dalam diri siswa terhadap keragaman, sehingga meningkatkan toleransi terhadap perbedaan suku, budaya, dan agama. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Konsep kebebasan, keadilan, dan kesetaraan hak asasi manusia menjadi landasan bagi pendidikan multikultural. Melalui pendidikan ini, siswa diajarkan untuk menghargai kesetaraan struktural dalam masyarakat. Yang ketiga, membangun kesadaran kritis. Pendidikan multikultural juga bertujuan untuk mengembangkan kesadaran kritis di dalam kalangan siswa dan guru tentang realitas sosial saat ini. Hal ini dapat meningkatkan nilai positif bagi siswa dan membantu mereka memahami perbedaan dengan lebih bijaksana. Dan yang keempat, menumbuhkan etos belajar. Dengan memfasilitasi pemahaman tentang keberagaman budaya, agama, ras, dan etnis, pendidikan multikultural dapat membantu meningkatkan etos belajar para peserta didik. Hal ini tercermin dalam keinginan mereka untuk mencari pengetahuan tanpa hambatan. Melalui pendidikan multikultural yang holistik dan inklusif, diharapkan masyarakat dapat membangun toleransi yang kuat terhadap perbedaan serta mengembangkan empati yang mendalam terhadap sesama. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menerapkan pendidikan multikultural di masyarakat adalah sebagai berikut. A. Menghormati perbedaan. Sekolah dapat menerapkan strategi yang menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada warga sekolah, baik itu perbedaan nilai agama, suku, ras, bahasa, etnis maupun golongan. Hal ini mencangkup semua komponen yang terlibat dalam kegiatan sekolah. Di Indonesia, pendidikan multikultural juga menjadi fokus penting dalam upaya membangun masyarakat yang demokratis dan adil. Konsep kultural pluralisme yang mendukung pendidikan multikultural di Indonesia bertujuan untuk mengakui dan menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan ras dalam masyarakat. Model pendidikan multikultural yang diterapkan di Indonesia meliputi beberapa praktik seperti berikut. Yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, pengembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Keempat, kompetensi multikultural. Kelima, kemampuan keterampilan dasar. Keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Kesembilan, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Dan yang terakhir, hidup berdampingan secara damai. Selain itu, pendidikan multikultural di Indonesia juga mencakup konsep dan praktik yang mendukung pengembangan keberagaman budaya, agama, etnis, dan ras dalam masyarakat. Dengan berbagai praktik dan model yang berbeda ini, pendidikan multikultural di berbagai negara bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, menghargai perbedaan, dan memperkuat kerjasama antar budaya. Prinsip dasar dari pendidikan multikultural yang diterapkan di Indonesia meliputi A. Pengembangan literasi etnis dan budaya. B. Pengembangan pribadi. Tunggu dulu. Selain itu, pendidikan multikultural di Indonesia juga mencakup konsep dan praktik yang mendukung pengembangan keberagaman budaya, agama, etnis, dan ras dalam masyarakat.
Penerapan pendidikan multikultural di sekolah, menengah, dan tinggi di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting seperti berikut. A. Pengembangan literasi etnis dan budaya. Melalui pendidikan multikultural, sekolah menengah dan tinggi di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan literasi etnis dan budaya siswa agar lebih memahami keberagaman budaya yang ada di masyarakat. B. Perkembangan pribadi. Pendidikan multikultural juga berperan dalam memfasilitasi perkembangan pribadi siswa, termasuk dalam hal pemahaman nilai-nilai multikultural dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. C. Klarifikasi nilai dan sikap. Sekolah menengah dan tinggi di Indonesia menggunakan pendidikan multikultural untuk membawa siswa mengklarifikasi nilai dan sikap mereka terhadap keberagaman budaya, agama, etnis, dan ras dalam masyarakat. D. Kompetensi multikultural. Pendidikan multikultural di sekolah menengah dan tinggi bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam memahami, menghargai, dan bekerja dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, pendidikan multikultural di sekolah menengah dan tinggi di Indonesia dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai keberagaman, serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan multikultural di sekolah menengah dan tinggi di Indonesia meliputi yang pertama, kurangnya kesadaran multikultural. Tantangan utama adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan multikultural dan nilai-nilai keberagaman di masyarakat dan lembaga pendidikan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Sekolah menengah dan tinggi mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal pelatihan guru, materi pembelajaran, sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan multikultural. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Tantangan lain adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak yang mungkin tidak memahami atau menolak konsep pendidikan multikultural. Yang keempat, kesulitan dalam implementasi. Implementasi pendidikan multikultural yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang tepat agar mudah dipahami dan diimplementasikan oleh peserta didik. Namun, hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang kelima, pemahaman nilai budaya. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai budaya kedaerahan atau suku bangsa dan agama di Indonesia agar dapat dipahami, dihargai, dan dimanfaatkan dengan baik dalam konteks pendidikan multikultural. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, penerapan pendidikan multikultural di sekolah menengah dan tinggi di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan pendidikan multikultural di sekolah menengah dan tinggi di Indonesia yaitu meliputi yang pertama, pengembangan kurikulum dan mata pelajaran pengembangan kurikulum yang mendukung pendidikan multikultural seperti pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN yang membahas konsep multikultural di dalam pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang baik. Mengembangkan pendekatan pembelajaran yang baik sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh peserta didik. Seperti pendekatan pendidikan yang mengupayakan agar nilai-nilai budaya kedaerahan atau suku bangsa dan agama di Indonesia dapat dipahami, dihargai, dan dimanfaatkan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan siswa. Mengembangkan keterampilan siswa dalam memahami, menghargai, dan bekerja dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang keempat, pengembangan kesadaran awal. Mengembangkan kesadaran awal terhadap pentingnya pendidikan multikultural dan nilai-nilai keberagaman di masyarakat. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Mengembangkan sumber daya manusia atau SDM seperti guru yang memiliki kompetensi dalam pendidikan multikultural dan mampu mengembangkan keterampilan siswa dalam hal ini. Yang keenam, pengembangan sarana dan prasarana. Mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pendidikan multikultural seperti bahan ajar yang mendukung konsep multikultural dan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung pendidikan multikultural. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini, pendidikan multikultural di sekolah menengah dan tinggi di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan keberagaman lingkungan belajar yang inklusif serta menghargai keberagaman budaya.
Di Amerika Serikat, pendidikan multikultural diterapkan dengan fokus pada mengembangkan literasi etnis dan budaya serta memperkuat kesadaran multikultural di masyarakat. Konsep kultural pluralis menjadi landasan bagi pendidikan multikultural di sana dengan tujuan untuk menghargai keberagaman etnik, agama, dan ras dalam masyarakat. Di Amerika Serikat, model pendidikan multikultural yang diterapkan meliputi beberapa praktik seperti yang pertama, mengajarkan siswa mengenal keberagaman budaya. Pendidikan multikultural di Amerika Serikat mengajarkan siswa mengenal keberagaman budaya, agama, etnis, dan ras dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan manusia. Model pendidikan multikultural di Amerika Serikat juga mencangkup hubungan manusia yang merujuk pada perilaku dan interaksi antar individu yang berbeda. Yang ketiga, single group studies. Model ini mengajarkan siswa mengenal budaya yang lain seperti budaya yang berbeda dari budaya mereka sendiri. Yang keempat, pendidikan multikultural sebagai reformasi pendidikan. Pendidikan multikultural di Amerika Serikat merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah yang mencangkup perubahan dalam sistem pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran. Yang kelima, pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Model ini mencangkup pendidikan multikultural yang merekonstruksi dari keanekaragaman budaya yang mencangkup mengembangkan sikap saling menghargai terhadap keberagaman sebagai kekuatan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Yang keenam, pendidikan multikultural yang sistem penerapan bahasa. Di Amerika Serikat, pendidikan multikultural juga mencangkup sistem penerapan bahasa yang merujuk pada penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di sekolah. Penduduk Kanada yang berjumlah kira-kira 31,00634 juta terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan yang juga bervariasi. Etnis yang dominan adalah Inggris, kira-kira 40%, Prancis 27%, Eropa lainnya 20%, Indian 1,5%, dan etnis lainnya kebanyakan dari Asia sebanyak 11,5%. Bahasa resmi di Kanada adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Secara geografis, Kanada terdiri dari daerah metropolitan yang cukup luas, daratan yang subur, daerah pertanian, gugusan pegunungan, sungai-sungai, hutan liar di utara, dan daerah tundra Arktik di kutub utara. Hampir 2/3 penduduk Kanada menempati daerah perkotaan, terkonsentrasi terutama di daerah-daerah sepanjang perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Lebih sejarahnya, Kanada adalah negara dui bahasa atau yang disebut dengan bilingual country. Etnis minoritas paling banyak antara lain orang Tionghoa, orang India, dan orang Filipina. Data di atas menunjukkan bahwa Kanada memiliki masyarakat yang multikultural dan Kanada juga berusaha untuk mencapai persamaan semua orang Kanada. Di setiap aspek kewarganegaraan termasuk dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya, bahasa yang dipresentasikan oleh negara Kanada seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Multikulturalisme Kanada, baik dalam negeri maupun di tingkat dunia, berani dalam menjamin inklusivitas dan kesetaraan. Multikulturalisme fundamental mendorong harmonisasi rasial dan etnis. Pemahaman lintas budaya menghambat ghettoisasi, kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menerapkan pendidikan multikultural. Banks mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan, yang tujuan utamanya adalah merubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria dan wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan budaya atau kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi.